Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B. Di sini ada saya, Cikita Maulidia Pramono Putri, dan Mbak Nur Aida Ismanafisa. Di sini kami akan menjelaskan paper review dari Innovation Management Chapter 7, perihal Innovation Performance Management oleh Pervais K. Ahmed M. Charles D. Shepherd, dengan dosen pengampu kami adalah Prof. Tatang. Next. Outline dari paper review ini ada 6, di mana yang pertama Performance Management Modern Business, kemudian Measurement Conundrum, lalu Performance Measurement, Performance Measurement and Innovation, Case Study Case, sama kesimpulan. Next. Yang pertama Performance Management Modern Business. Next. Pengukuran dalam inovasi merupakan suatu keharusan. Kata innovate or die dirancang untuk mendorong aktivitas inovasi berkelanjutan. Tapi tidak hanya memerlukan komitmen, tapi ada upaya maupun pendekatan sistematis dalam mengelola inovasinya. Serta perlu desakan dari top management pada pengukuran, pemantauan, dan perbaikan berkelanjutan. Inovasi umumnya dianggap mendorong daya saing. Hal ini membuat pemantauan dan pengukuran inovasi menjadi lebih relevan. Menurut Lingley and Sheeman tahun 96, ada survei yang dilakukan terhadap 203 eksekutif di lintas industri di Amerika Serikat. Di sini ada beberapa pertanyaan mengenai pengukuran kinerja. Yang pertama, apa yang harus dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja? Apakah mengukur kinerja strategis membawa perbedaan? Apakah pengukuran digunakan untuk mengelola perubahan? Hasilnya, pengukuran tidak diterapkan secara luas sebagai praktik terintegrasi dan implementasinya ternyata bukanlah proses yang mudah. Hasil perusahaan antara perusahaan yang baik maupun yang tidak baik itu ternyata signifikan. Lalu kualitas pengukuran terkait inovasi dan perubahannya itu masih kurang bagus jika dibandingkan dengan aspek keuangan, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Survei ini juga menyorot kualitas pengukuran yang berkaitan dengan inovasi dan perubahan itu jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan aspek-aspek di atas. Beberapa alasan penyebab kurangnya komitmen dalam pengukuran inovasi adalah: satu, memiliki tujuan yang tidak jelas tanpa pernyataan atau prosesnya yang jelas untuk menghasilkan dukungan dan komitmen. Yang kedua, memberi kepercayaan yang tidak beralasan pada sistem informal. Dan yang ketiga, mengabaikan fakta bahwa pengukuran berkaitan erat dengan menghilangkan rasa takut dan mendorong perilaku positif agar sistem berfungsi, yang disebut dengan activity trap. Tanpa pengukuran, suatu perusahaan tidak akan mengetahui apakah telah mencapai tujuannya. Dengan pengukuran, perusahaan bisa mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan prosesnya. Lord Kelvin mengatakan, ketika Anda dapat mengukur apa yang Anda bicarakan dan mengungkapkan dalam angka, Anda mengetahui sesuatu tentang hal itu. Jika tidak, pengetahuan Anda minim dan tidak memuaskan. Perusahaan terdepan telah melakukan metrik dan pengukuran sistemnya itu lebih cermat untuk mencapai sasaran kinerjanya. Jika perusahaan tidak memiliki sistem inovasinya, pasti akan tidak dapat bersaing dan tidak dapat menjawab pertanyaan perusahaannya sendiri. Jadi pentingnya pengukuran itu adalah menarik perhatian pada bidang-bidang yang memerlukan perbaikan, menyoroti area dengan kinerja dan kekuatan tinggi, memungkinkan perbandingan dilakukan terhadap kinerja historis, serta relatif terhadap persaingan, memunculkan dampak dari penerapan strategi yang buruk, serta menyoroti kesenjangan antara tujuan dan penyampaian aktual. Inovasi bisnis lebih merupakan sintesis daripada sekedar tindakan penemuan tunggal. Perlu dapat melihat potensi dalam suatu ide baru, sekaligus memahami ekonomi produksi dan distribusi, motivasi pesaing, dan kebutuhan suasana hati konsumen. Jadi hanya sedikit yang bisa melakukan eh, pemahaman mendalam tentang angka-angka, kemudian menghasilkan suatu ide, lalu kemudian dikomersialkan. Next. Ya, selanjutnya Mbak Nur Aida. Baik, selanjutnya terkait measurement conundrum. Baik.
Pada measurement conundrum ini, di mana pengukuran menimbulkan sejumlah kesulitan dan juga teka-teki. Di antaranya, pengukuran tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Nah, dengan mudahnya dapat menjadi kontraproduktif dan dapat menyebabkan kekakuan. Kemudian pengukuran juga dengan mudah dapat menjadi fokus internal yang berlebihan dan menjadi mimpi buruk bagi birokrasi yang sulit diatasi. Kemudian juga pengukuran dapat menjadi penilaian objektif yang mengungkapkan banyak hal, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang diukur. Nah, proses pengukuran juga menjadi suatu proses unsur manusia yang sangat kompleks untuk diukur, dan ketika pengukuran sangat kecil atau besar, ini dapat menimbulkan lapisan tambahan kompleksitas dan juga tantangan. Dari perspektif sistem, pengukuran kinerja adalah proses untuk menentukan sejauh mana suksesnya suatu organisasi atau individu maupun proses dalam mencapai tujuan. Dalam pendekatan ini, input maupun output dari suatu proses atau aktivitas organisasi ditentukan menjadi fokus utama perhatian. Nah, secara umum, matriks pengukuran biasanya dibangun untuk mencerminkan hasil yang diinginkan dalam suatu organisasi maupun perilaku, dan dengan cara ini mereka menjadi alat yang berguna untuk memberikan umpan balik tentang aktivitas yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam kepuasan pelanggan, fleksibilitas, maupun produktivitas. Selanjutnya adalah performance measurement. Next. Pengukuran kinerja harus merangkum seluruh aspek keputusan bisnis agar selaras dan berubah organisasi ke arah yang diinginkan perusahaan. Perlu adanya disiplin dan pendekatan metodologis yang sistematis untuk menerapkan matriks yang tepat dan bisa dilacak dari waktu ke waktu. Ciri-ciri pengukuran kinerja yang baik adalah tujuannya jelas, benar dan tepat, ada ketepatan waktu, mencerminkan visibilitas proses dan progres, fokus pada aktivitas inti yang memberi nilai tambah, serta fokus pada perbaikan. Saat ini ada 3 fase dalam pengukuran kinerja, yaitu traditional measure, pengukuran tradisional, pengukuran non-tradisional, dan pengukuran terintegrasi, di mana pengukuran tradisional masih menekankan pada ukuran finansial seperti laba, ROI, dan juga produktivitas. Lalu ada pengukuran non-tradisional, di mana ini beralih pada pengembangan langkah-langkah non-finansial yang memfasilitasi pengambilan keputusan bagi para manajer dan pekerja. Lalu yang ketiga adalah pengukuran terintegrasi yang menggabungkan antara finansial maupun non-finansial, di mana tujuannya adalah mengukur kinerja dari berbagai sudut pandang dan mengeksplorasi trade-off untuk mencapai keputusan dari manajemen. Lalu ada 4 jenis untuk pengukuran terintegrasi, di antaranya Balance Scorecard, Strategic Measurement and Reporting Technique atau SMART, Quantum Performance Measurement Model, serta Strategic Measurement System. Next. Sistem pengukuran kinerja menurut Ronek tahun 93 merupakan alat untuk menyeimbangkan berbagai ukuran berupa biaya, kualitas, dan waktu di berbagai tingkat, yaitu level organisasi, proses, dan juga orang, untuk memantau secara sistematis dan mengendalikan proses transformasi organisasi. Prinsip sederhananya adalah what gets measured gets done. Menurut Miller tahun 92, sistem pengukuran kinerja yang efektif harus menyediakan umpan yang tepat waktu dan akurat, kembali pada efisiensi dan efektivitas operasi. Hal ini sangat penting untuk dipastikan data yang disediakan oleh sistem pengukuran kinerja adalah informasi yang faktual dan relevan yang mencerminkan proses bisnis inti dan aktivitas utama secara akurat. Dixon tahun 90 mengidentifikasi 5 karakteristik sistem pengukuran yang baik. Di antaranya saling mendukung dan konsisten dengan tujuan operasional bisnis, sasaran, faktor penentu keberhasilan dan program, menyampaikan informasi melalui serangkaian tindakan yang sedikit dan sederhana mungkin, mengungkapkan seberapa efektif kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi, menyediakan serangkaian pengukuran untuk setiap komponen organisasi sedemikian rupa, sehingga menunjukkan kepada seluruh anggota organisasi bagaimana keputusan dan aktivitas mereka mempengaruhi keseluruhan bisnis, serta mendukung pembelajaran organisasi dan perbaikan berkelanjutan. Keterkaitan antara strategi, tindakan, dan pengukuran sangat penting. Jika perusahaan tidak mengadaptasikan pengukuran dan sistem pengukurannya, maka akan dianggap gagal dan tidak bisa memberikan manfaat yang diharapkan perusahaan.
Sistem pengukuran adalah suatu proses yang melibatkan penerjemahan visi dan misi organisasi ke tujuan dan sasaran tertentu. Sasaran dan target yang menjadi penentu sifat metrik yang akan diterapkan dan dipantau kinerja bisnisnya. Prosesnya tidak berakhir pada titik pengumpulan data saja. Perlu ada evaluasi dan penilaian untuk menentukan tindakan yang tepat demi keberhasilan di masa depan perusahaan. Keputusan ini bisa dilengkapi dengan pengembangan pelatihan, penghargaan, dan motivator yang tepat untuk mendorong tindakan implementasi. Next. Lalu sistem pengukuran ini juga dibagi dua dan secara proses based dan outcome based, di mana proses based itu melekat pada proses, bisa memberikan langkah online untuk memberi feedback secara cepat dan memandu tindakan di tempat kerja kepada orang-orang di level kerja masing-masing. Lalu outcome based berdasarkan dengan target dan sasaran bisnis secara luas dan banyak digunakan oleh manajemen top sebagai tolak ukur yang luas mengenai bagaimana organisasi telah berjalan. Jadi data dikolek, dianalisis, dan disajikan kepada top manajemen dalam pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja perlu mencakup serangkaian pengukuran yang berkisar dari metrik spesifik bagi individu untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan. Jika didefinisikan diterapkan secara efektif, pengukuran kinerjanya bisa menyoroti peluang perbaikan di seluruh lini bisnis. Tapi tidak jarang masih ada perusahaan yang gagal dalam mengembangkan sistem pengukurannya. Penyebabnya adalah diantaranya mereka gagal mendefinisikan kinerja secara operasional, gagal menghubungkan kinerja dengan proses, gagal menentukan batas-batas proses, ada kesalahpahaman atau penyalahgunaan pengukuran dan ukuran, gagal membedakan antara pengendalian dan perbaikan, mengukur hal yang salah, ada kesalahpahaman atau penyalahgunaan informasi, pengukuran rasa takut akan mendistorsi prioritas kinerja, dapat mengungkap kinerja yang buruk, serta mengurangi otonomi mereka. Jadi dalam lingkungan kompetitif saat ini, bersaingnya bisa dalam quality, kecepatan pembelajaran, inovasi, waktu siklus, kualitas, fleksibilitas, keandalan, dan daya tanggap. Jadi pentingnya sistem pengukuran itu perlu adanya sistem pengukuran yang seimbang, terintegrasi, dan bisa menyoroti input, output, serta variabel proses di pusat. Next. Beberapa sistem pengukuran yang terintegrasi yang pertama adalah balance scorecard, di mana di sini melibatkan ukuran finansial dan non-finansial yang terdiri atas finansial, customer satisfaction, internal process, dan innovation and improvement. Pentingnya keseimbangan dari empat indikator tersebut bisa menjadi aspek penting dalam pengembangan yang efektif. Next. Untuk selanjutnya adalah metode SMART yang dikembangkan oleh Wang Laboratories tahun 89, berusaha menggabungkan metrik finansial dan non-finansial untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Berawal dari penerjemahan tujuan strategis, kemudian diturunkan ke sisi market maupun finansialnya, lalu diturunkan lagi untuk ke kepuasan pelanggan, fleksibilitas, dan produktivitas. Tujuan operasi bisnis diuraikan menjadi tingkat proses tertentu yang di dasarnya ada kualitas, pengiriman, cycle time, dan juga waste atau pemborosan. Next. Yang ketiga adalah Quantum Performance Measurement Model, berupa sistem cascade yang bertingkat. Jadi dia di sini untuk memecah tujuan perusahaan menjadi tujuan yang lebih rendah terkait fungsi proses. Proses utamanya dipantau dengan melacak keluaran proses, masukan proses, dan aktivitas proses. Lalu dibagi atas tiga parameter utama, kualitas, biaya, dan layanan. Next. Lalu yang keempat adalah strategic measurement system. Jadi di sini adalah uh, mendukung proposal investasi atau pengembangan diperlukan untuk ukuran non-finansial. Langkah-langkahnya adalah penentuan tujuan, mencocokkan ukuran dengan strateginya, lalu menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, memprediksikan hasilnya, lalu membangun komitmen, lalu tindakan yang menginspirasi para bawahannya, serta merencanakan langkah berikutnya setelah dievaluasi. Next. Selanjutnya performance measurement and innovation. Nah,
di mana perusahaan maupun organisasi mungkin memiliki proses yang mampu memberikan pengiriman produk baru yang sangat baik ke pasar. Tetapi jika pasar gagal mengenali nilai, terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki nilai atau tidak, kinerja keuntungan kemungkinan besar tidak akan terjadi. Nah, sehubungan dengan hal itu, diperlukan suatu kegiatan atau development proses, yaitu memantau, menyelaraskan, dan mendorong kinerja inovasi pada tiga tingkat, yaitu development process performance, development outcome performance, dan juga business success. Nah, dengan memperhatikan hal di atas dan fokus pada pengukuran, seringkali terjadi bahwa pengukuran didefinisikan pada tingkat mikro, misalkan matriks untuk proyek individu, atau pada tingkat makro, yaitu dalam hal hasil keuangan yang lebih luas. Nah, hal ini menciptakan kesenjangan antara proyek distrik atau unit dan kinerja perusahaan pada tingkat industri, di mana kesenjangan ini dapat diatasi dengan merinci matriks pada tiga tingkat pengukuran kinerja menurut Ward et al. 1996, di mana pengukuran kinerja tersebut adalah kinerja proses pengembangan, yaitu ukuran dari kualitas efisiensi dan efektivitas fungsi pengembangan dalam menerapkan dan menggunakan kompetensi yang mendorong kinerja. Untuk kinerja output pengembangan, yaitu ukuran kontribusi fungsi pengembangan terhadap tujuan bisnis perusahaan. Kemudian ada juga kinerja bisnis perusahaan, yaitu ukuran keberhasilan sebuah perusahaan di pasar. Kemudian terdapat 4 study case pada paper review yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada Vodafone Integration and Element Challenge. Intinya, di mana Aaron Sarin ini menghadapi suatu tantangan untuk mengintegrasikan sebuah perusahaan yang telah diakuisisi oleh Vodafone. Nah, dari studi kasus ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi tantangan integrasi perusahaan yang kompleks, manajemen kinerja dan efisien operasional itu sangatlah penting. Nah, di mana Sarin ini menggunakan alat-alat ini, yaitu tiga tadi di atas, untuk menjaga kinerja Vodafone tetap kuat dan dapat bersaing di pasar global yang lebih kompetitif. Kemudian pada study case driving the company through measurement, jadi inti kasus ini adalah bagaimana caranya kita mengelola suatu bisnis, pengukuran kinerja, tetapi pengukuran tersebut harus mencakup dua jenis kinerja yang berbeda, yaitu ada organization performance dan juga strategi performance measurement. Nah, hasil dari studi kasus ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam memilih matriks dan target tepat serta sistem manajemen kinerja yang tepat, sehingga dilakukan pendekatan, yaitu menggunakan balance scorecard yang mencakup aspek-aspek yang hanya ada pada pengukuran finansial dan penggunaan dari KPI untuk penggunaan matriks yang dapat mencerminkan kinerja dalam area yang berdampak tinggi. Kemudian dalam studi kasus ini juga diberikan solusi atau menyarankan solusi untuk meningkatkan pengukuran kinerja, yaitu berhubungan dengan strategi bisnis dengan cara menerapkan dan mengkomunikasikan tujuan, pemilihan, penggunaan alat-alat manajemen kinerja, serta mekanisme ulasan dan penghargaan kinerja. Sehingga strategi yang baik itu tidak cukup, namun diperlukan juga manajemen pelaksanaan strategi efektif dan pengukuran kinerja strategis yang sesuai. Untuk studi kasus yang ketiga, yaitu not always a number goals and aspiration as metrics. Jadi pada studi kasus ini, contohnya adalah proyek manusia ke bulan atau proyek Manhattan, kemudian perlombaan penciptaan chip silikon. Nah, memang ambisius untuk motivasi mendorong penelitian itu penting. Namun pada studi kasus ini tidak semua tujuan itu perlu untuk diumumkan seperti pada misi Apollo. Nah, seringkali inovasi dipicu dari bawah ke atas oleh insinyur maupun ilmuwan yang berkomitmen untuk menemukan obat terobosan atau produk yang lebih nyaman bagi konsumen. Nah, dalam beberapa studi kasus itu tujuan penting yang memiliki arti lebih dari sekedar keuntungan perusahaan, namun perlu untuk mendorong agenda penelitian dan juga menunjukkan bahwa peneliti ini memiliki kemampuan dalam berpikir inovatif, sehingga pemikiran ini dari ilmuwan itu sangat dihargai. Kemudian yang keempat adalah making performance measurement work. Nah, performance management itu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan unit bisnis individual dalam organisasi, di mana mereka memastikan bahwa bekerja menggunakan strategi korporat yang tunggal. Nah, namun banyak organisasi yang memilih untuk menggunakan metodologi formal seperti balance scorecard atau Six Sigma, sementara yang lain lebih senang untuk menggunakan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, dari studi kasus ini terdapat ancaman dari keberhasilan manajemen kinerja, yaitu pada laporan Butler Group, di mana hal ini bisa menjadi suatu celah strategi, yaitu seiring berjalannya waktu, indikator kinerja itu tidak lagi sejalan dengan strategi korporat, di mana manajemen kinerja harus dinamis. Nah,
individu adalah salah satu kunci dari kesuksesan ini, di mana perlu tanggung jawab atas portofolio KPI mereka sendiri dan memperbaharui sesuai dengan isu-isu yang lebih luas. Nah, dalam konteks ini penting untuk selalu menyesuaikan indikator kinerja dengan strategi berkembang sehingga organisasi tetap fokus pada tujuan jangka panjangnya. Berikutnya adalah kesimpulan. Pengukuran kinerja penting bagi perusahaan untuk memastikan tercapainya tujuan. Memiliki mekanisme untuk mengevaluasi, mengontrol, dan peningkatan kinerja existing. Pengukuran kinerja merupakan sarana penting dalam penyediaan informasi yang dibutuhkan manajer untuk bisa berinovasi secara efektif dan efisien serta berkelanjutan. Keberhasilan inovasi membutuhkan pengembangan dan penerapan yang seimbang antara proses pengukuran secara online dengan hasilnya, seperti matriks balance scorecard, serta memerlukan pendekatan pengukuran yang tepat. Tidak hanya kerangka integrasi apa saja yang tepat, tapi proses implementasinya itu harus dilakukan secara sistematis di seluruh lini aktivitas inovasi. Ya, terima kasih atas paparan yang kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.